Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya coba bahas tentang fungsi print dan input pada Python ya. Jadi dua fungsi ini akan banyak dipakai pada saat kita membuat sebuah aplikasi ya dengan Python. Oke, pertama apa itu print function ya? Jadi print function itu adalah sebuah fungsi yang mengambil argumen dan menampilkan outputnya itu pada konsol ya. Jadi fungsi ini akan kita sering pakai pada saat kita melakukan pemrograman ya, dan mengevaluasi kita punya source code ya, dan tentunya debugging ya. Jadi untuk argumennya ini itu bisa kosong ya, atau satu atau lebih dari satu argumen ya. Jadi dalam argumen print function ini seperti itu. Ini berikut beberapa contoh penggunaan print function ya. Jadi pertama itu adalah kita bisa memprint, mendisplay sebuah kata-kata ya dalam format string. Tentunya kata-katanya ini dalam tanda petik ya, apakah itu double quote maupun single quote ya. Ini akan jika kita eksekusi ini akan tampil di konsol kata-kata seperti ini, selamat pagi ya. Kita juga bisa mendisplay atau memprint operasi numerik ya. Jadi seperti ini. Untuk kasus ini kita lihat, jadi ini ada 10 tambah 5 kali 2 pangkat 2 ya. Jadi untuk kasus ini kita lihat ya, tentunya operasi pangkat itu yang lebih diprioritaskan lebih dulu, kemudian diikuti dengan perkalian dan penambahan. Jadi di sini kita lihat 2 pangkat 2 4, setelah itu 4 dikali 5 20, terus ditambah 10, jadi hasil yang ditampilkan itu adalah 30 ya. Kita juga bisa memprint rangkaian argumen ya. Jadi seperti ini. Ini biasa kita sebut dengan concatenation ya. Jadi ini contohnya kalau ada kita declare sebuah variabel A dengan nilai 10, B sama dengan 5, dan total pun jumlahnya itu kita simpan dalam variabel sum. Ini kita bisa cetak ya. Jadi kita cetak string ditambah dengan hasil penjumlahan ini, sehingga muncul tampilan seperti ini ya. Kita juga bisa cetak replikasi string ya, seperti ini. Jadi kalau ada ini seperti hello itu dikali 3, ini kita bisa replicate 3 kali kata hello ini ya. Begitu pula ini 3 kali tanda petik 5, ini dalam format string, sehingga ini 3 kali direplikasi sebanyak 3 kali, sehingga muncul outputnya itu 555 ya. Kalau dia tidak dalam bentuk string, tentu ini outputnya adalah 15 ya. Tapi ini adalah string, sehingga direplicate, jadi muncul angka 5 3 kali. Terus ada juga ini cetak string, di mana setiap kata itu bisa dipisahkan dengan tanda dash ya. Jadi setiap kata-kata ini bisa dipisahkan, atau ini dengan menggunakan argumen separation ya. Itu sehingga kita pisahkan dengan tanda dash setiap katanya ini, sehingga yang tampil itu pada konsol itu seperti ini. Ada tanda dashnya antara kata ya. Begitu pula kita bisa menggunakan and ya. Ini dengan kita lihat di sini kita tutup ya, kita pisahkan dengan underscore ya. Kita pisahkan dengan underscore dan ditutup dengan
tanda bintang ya. Dan setelah itu di sini kita lihat dia akan pindah baris. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, tentunya nanti kalau dieksekusi di konsol itu muncul, nanti kursornya pindah ke bawah ke new line ya, karena diakhiri ini dengan \n ya. Nah, ini juga ada menggunakan escape karakter seperti ini \. Jadi kalau ada misalnya kita menggunakan double quote di di sebuah kalimat ya, terus kita mau memberikan tanda kutip ya di Python ini ya, tentu kita memberikan \, bahwa ini adalah karakter khusus ya, kalau tidak salah. Jadi kalau double quote terus di dalamnya mau diisi dengan double quote, kita mesti kasih dengan escape karakter ya, \, seperti ini. Atau bisa juga kita ketik single quote baru dalamnya double quote. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan escape karakter ini ya, yang \. ini. Oke, itu tadi tentang print ya. Jadi print ini lebih ke mendisplay output ya, outputnya ya. Sedangkan yang ini adalah input function. Jadi ini kebalikan daripada print. Jadi input function ini adalah membaca data yang diinput oleh user lewat konsol ya. Jadi tentu jadi pada saat user mau menginput data, nah itu kita bisa gunakan input function ini. Tentunya input data dari ini yang perlu diingat ya, bahwa semua data yang diinput lewat konsol itu dalam format string. Jadi walaupun kita kita input angka di konsol, tapi itu masih dalam format string. Jadi jika angka ini yang kita input itu mau diolah pada program untuk melakukan komputasi, tentu kita mesti ubah dulu ke tipe datanya ya, apakah itu dalam format integer maupun float ya. Nah, di sini nanti ada peranan casting ya. Jadi bagaimana? Jadi di sini casting ini berperan mengkonversi tipe data ya. Jadi untuk saat ini ada dua tipe casting, integer dengan float ya. Jadi ini yang bisa nanti kita gunakan pada saat input function ya. Kita bisa gunakan ini dua tipe casting untuk mengkonversi string yang data user yang diinput lewat konsol dalam format string ke dalam format tipe data integer atau float ya. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita declare sebuah variabel 6 ya. Nah, ini input. Nah, kalau ini ada input, terus kita di sini nanti user akan menginput angkanya. Tentunya kalau tanpa float itu yang tersimpan di sini nanti adalah dalam bentuk string ya, sehingga supaya nanti bisa dieksekusi, bisa dikomputasi nanti di sini, jadi perlu dikonversi dulu atau di casting dulu ke float ya. Jadi ya, angka yang diinput itu akan dikonversi ke float, disimpan di variabel 6. Nah, di sini nanti dihitung pangkatnya ya. Jadi nanti dicetak. Jadi misalnya kalau diinput 2 seperti ini, jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Kalau dieksekusi, silahkan isi angka. Begitu user input 2, itu akan dia print seperti ini. Jadi 2 to the power of 2 is 4 ya. Oke, jadi ini contoh daripada input ya.
Oke, supaya tidak berlama-lama, mungkin ada baiknya kita demo saja. Oke, baik, saya coba demo cara penggunaan fungsi print dan input ya. Jadi dalam demo ini saya menggunakan IDE Visual Studio Code. Anda juga bisa menggunakan IDE yang lain seperti PyCharm, Juniper Notebook ya. Jadi tidak ada masalah untuk IDE-nya. Untuk kali ini saya gunakan Visual Studio Code. Oke, jadi kira tadi sudah ada contoh tentang print ya. Di sini enaknya kalau menggunakan IDE Visual Studio Code, ini muncul hints jika kita ketik sebuah perintah atau metode, dia akan memberikan hints dan argumen-argumen yang apa saja yang bisa dimasukkan ya. Ini kelebihannya IDE, mempermudah dalam pengembangan aplikasi. Jadi saya ambil contoh misalnya hello ya, hello. Jadi kalau kita run ini, nah ini di samping kanan ini muncul konsol. Jadi ini tercetak adalah hello ya. Saya perbesar sedikit. Oke. Jadi ini adalah konsolnya ya. Oke, jadi kita bisa cetak apa saja ya. Kita juga bisa mencetak dalam metode print atau dalam print function ini kita bisa juga melakukan operasi matematika ya, numerik ya. Dari sini kita tahu bahwa ini tercetak nilai 30. Kita bisa misalnya tambahkan semacam penjelasan, ini nilai apa ya, misalnya kita bisa menambahkan rangkaian argumen di sini ya. Jadi di sini ada argumen string ya, di sini operasi matematika ya. Kalau kita eksekusi ini, nah ini ada keterangan nilai 30 ya. Jadi kita bisa menambahkan lagi ya. Jadi ada dua tipe rangkaian argumen ya, atau biasa disebut dengan concatenation ya. Jadi kita bisa pisahkan ini argumen dalam dengan tanda koma atau dengan tanda plus ya. Kita eksekusi ini, kita bersihin dulu ini, kita eksekusi, kita lihat nilai rata-rata adalah 75 ya. Oke, jadi ya ini seperti inilah contoh sederhana cara menggunakan print ya. Oke, bagaimana dengan kalau ini kan kita mendisplay hasil perhitungan nilai rata-rata ini ya. Kebetulan ini input variabelnya ini itu kita hard coding ya. Jadi kita bisa ubah-ubah di sini. Misalnya ini 100, kita run ya, nilai rata-ratanya 165 misalnya ya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah tapi dengan cara kita hard coding. Jadi
tidak mungkin sebuah aplikasi kalau kita mau merubah variable inputnya kita mesti hard coding, mesti masuk ke source code-nya untuk merubahnya. Nah, makanya untuk itu ada namanya fungsi input yang yang membolehkan user menginput data lewat konsol ya. Jadi anggaplah ini kita komen ya, kita komen ini, kita gunakan input, kita di A sama dengan input input kita baca ini, masukkan nilai, misalnya nilai A ya. Tapi ingat tadi bahwa apapun yang diinput oleh user dalam konsol itu tipe datanya itu masih string. Jadi kalau kita cuma mendeklar seperti ini, kodenya seperti ini, berarti kita menyimpan tipe data string di variable A ini. Untuk itu kita perlu di casting atau dikonversi ke dalam bentuk float ataupun integer supaya nanti bisa dikomputasi nanti di sini. Kita ambil contoh saja float ya. Oke, jadi ini kita copy. Coba kita eksekusi. Input nilai, masukkan nilai A. Di sini kita lihat, masukkan nilai A misalnya 10, masukkan nilai B misalnya 20, nilai C 100, muncullah nilai rata-rata 130. Pada dasarnya inilah fungsi input ya. Dan nanti setelah diproses itu akan di display, dikeluarkan outputnya ya, lewat konsol juga ya. Kita bisa tambah lagi, misalnya kita akan menghitung nilai tertinggi dari 3 nilai yang akan diinput. Jadi yang diinput oleh user, kita akan hitung nilai tertingginya, dapatkan nilai tertingginya. Tentu kita bisa menggunakan dengan if statementnya, misalnya A ini menghitung nilai rata-rata, ini menghitung nilai tertinggi kan. Jadi kalau kita eksekusi ini, oke, 130, 25. Kita lihat nilai tertinggi itu adalah A. Jadi A, B, C. Di antara 3 ini memang ini yang tertinggi. Ya. Nah, ini kalau tampilannya seperti ini kan kita bisa perbaiki. Misalnya ini supaya ada space, ada new line sedikit lah. Nah, kita bisa tambah di sini line. Ini sudah ada sedikit lebih jelas ya. Jadi ini masukannya, ini adalah outputnya ya. Oke, jadi ini salah satu contoh penggunaan fungsi input dan print ya. Semoga bermanfaat.